Shalom saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan atas kemurahan-Nya sampai hari ini kita ada, itu bukan karena kekuatan kita. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelum kita mendengarkannya, saya mengajak saudara terlebih dahulu untuk berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan berikan kami kesempatan lagi untuk beribadah bersama-sama. Kiranya segala pujian kami, penyembahan kami berkenan kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau membuka hati kami, mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Supaya melalui kebenaran firman-Mu kami dituntun, kami ditegur, kami diajar. Engkaulah yang menolong hamba-Mu yang menyampaikannya. Dan berkati seluruh pendengar dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema. Yaitu Bapa yang berbelas kasihan. Terambil atau tertulis dalam Lukas 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-32. Sebagai ayat atau nats pokok pembuka, saya mengajak saudara membaca hanya ayat yang ke-20. Ayat yang 20 berkata demikian, saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Barangkali saudara tidak lagi asing dengan cerita tentang anak yang terhilang. Tapi di sini kita mau soroti adalah bagaimana bapa atau ayah dari anak ini menyambut anak yang pulang dengan melarat ini karena belas kasihan. Ya tentu kita tahu hubungan bapa dengan anak itu adalah hubungan yang sangat intim, yang tidak bisa dipisahkan. Tapi bagaimana kalau anak itu mengecewakan? Tentu dia memerlukan belas kasihan dari bapa. Sekarang kita mau melihat apa itu belas kasihan, yang disebut juga dengan compassion. Belas kasihan itu adalah memahami secara mendalam penderitaan orang lain. Dan juga ingin atau rindu melepaskan orang lain dari penderitaannya. Jadi belas kasihan itu berbeda dengan hanya kasihan. Kalau kasihan orang bisa berkata, oh iya kasihan dia. Tetapi belas kasihan di sini ditegaskan, dia tahu apa yang dialami orang itu, bagaimana penderitaan orang itu, dan juga ingin atau rindu melepaskan orang itu dari penderitaan. Dan dalam kisah ini, siapa yang membutuhkan belas kasihan? Yaitu anak. Anak yang telah pergi meninggalkan orang tuanya, menghabiskan segala bagiannya dan dia kembali dengan tangan kosong. Sehingga kita melihat di sini bahwa yang membutuhkan belas kasihan di sini adalah orang yang menderita atau melarat. Seperti yang digambarkan dalam kisah yang disampaikan oleh Yesus ini, anak itu melarat. Siapa yang membutuhkan belas kasihan adalah orang yang tidak memiliki hak lagi atau tidak lagi memiliki kesempatan. Inilah kondisi yang dimiliki oleh anak itu, yang dirasakan oleh anak itu. Makanya dia sebenarnya pulang itu, dia merasa tidak layak lagi jadi anak, bahkan dia sudah rela dijadikan hamba, seperti hamba-hamba yang lain yang ada di rumah bapaknya. Nah, sekarang kita melihat, bapa yang berbelas kasihan adalah bapa yang sangat seperti dari pemahaman tadi, belas kasihan itu adalah memahami penderitaan orang lain dan ingin menolong orang lain. Maka bapa yang berbelas kasihan adalah bapa yang sangat memahami keberadaan atau penderitaan anaknya. Memahami keberadaannya atau penderitaan anaknya dan sangat rindu, sangat ingin untuk menolong dan melepaskan anak itu dari penderitaan. Inilah yang digambarkan
dalam perumpamaan ini. Dan itu tidak lain adalah merupakan suatu gambaran bagaimana Bapa di sorga berbelas kasihan melihat manusia yang berdosa, yang sedang menuju kebinasaan. Sehingga siapapun yang datang kepadanya kapanpun, Bapa di sorga akan menerima. Itu merupakan gambaran dari apa yang kita baca ini. Kalau kita melihat apa yang digambarkan oleh penulis Ibrani, hubungan antara anak dengan Bapa dan bagaimana kasih Bapa terhadap anak, itu luar biasa, termasuk dengan caranya mendidik, saudara-saudara. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 7 sampai 10 dikatakan, Ibrani 12 ayat 7 dan ayat 10 dikatakan, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jadi gambaran yang dibuat di sini seperti Bapa pada umumnya di dunia ini yang mengasihi anaknya, dia juga menghajar anaknya karena kasih. Demikian juga Bapa di sorga. Dan ayat 10 dari Ibrani 12 dikatakan, sebab mereka mendidik kita, artinya Bapa kita di dunia ini mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Jadi Bapa manapun pasti memberikan apa yang mereka anggap baik untuk anaknya. Tapi kita lihat di sini, terhadap Bapa di dunia ini saja kita harus menerima. Tapi dibuat di sini perbandingannya, tapi dia itu Allah menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Inilah tujuan sebenarnya dari kisah ini. Tapi itu bisa kita gambarkan bagaimana kehidupan seorang anak terhadap ayah yang berada di dunia ini. Sekarang kita mau melihat dari apa yang kita baca, atau dari nats yang menjadi pokok bahasan kita pada hari ini itu ya, Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai ayat 32 ini. Memang di sini ada dua bagian, saudara-saudara. Kalau kita lihat sampai ayat 24 itu bicara tentang anak yang bungsu yang lari atau pergi. Tapi anak yang kedua adalah anak yang sulung, yang berada di rumah, dua-duanya memperoleh belas kasihan. Tapi kita khusus memfokuskan pada bagian yang pertama, yaitu anak yang terhilang, yaitu anak bungsu yang pergi. Ada tiga hal yang mau kita pelajari di sini, bagaimana supaya kita mengerti belas kasihan Bapa itu, atau Bapa yang berbelas kasihan itu. Yang pertama yang akan kita lihat nanti adalah bagaimana anak itu meninggalkan rumah atau meninggalkan Bapa sehingga ia membutuhkan belas kasihan. Tapi kemudian yang kedua nanti dia kembali ke rumah atau kepada bapaknya untuk mendapatkan belas kasihan. Dan yang ketiga nanti kita melihat bahwa Bapa menyambut dia dan belas kasihan pun didapatkan oleh anak itu. Kita melihat bagian ini satu persatu. Yang pertama, meninggalkan rumah atau Bapa menjadi penyebab anak melarat sehingga membutuhkan belas kasihan. Ini kita lihat di ayat 11 sampai ayat 16 dari Lukas pasal yang ke-15. Kita melihat ayat 11 dikatakan demikian, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayat yang ke-13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ayat 14, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ayat yang ke-15 dan 16. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya.
Saudara perhatikan Alkitab saudara, ayat yang ke-11 sampai 16 ini, ketika anak itu menuntut apa yang menjadi bagiannya, ayahnya memberikan. Lalu anak itu pergi jauh menghabiskan. Tetapi sampai terjadi kelaparan, begitu dikatakan dalam kisah ini. Dan anak itu pun melarat. Dia cari pekerjaan yang jauh lebih hina daripada budak-budak yang ada di rumah bapaknya. Yaitu menjaga ternak babi. Yang lebih menyedihkan lagi bukan saja pekerjaannya, tetapi dia mau memakan apa yang merupakan ampas dari makanan babi itu pun dia tidak mendapatkannya. Dia sungguh melarat, saudara-saudara. Dia sungguh melarat. Jadi di sini kita melihat anak yang jauh dari Bapa, anak yang meninggalkan Bapa atau anak yang meninggalkan rumah, dia akan menderita, dia akan sengsara, dia akan melarat. Demikian juga dengan kita, setiap manusia jika jauh dari Allah, jika jauh dari Allah sebagai Bapa itu pastilah dia menderita. Dalam satu kesempatan Yesus berkata kepada para pendengarnya, Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 ayat yang ke-35. Yohanes 8 ayat 35 berkata, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Nah, di sini ada dua arti. Kalau dikatakan anak tetap tinggal dalam rumah, kalaupun anak itu pergi, dia boleh kembali. Atau seperti anak yang sulung, dia selalu ada di rumah. Tapi maksudnya di sini yang lebih tegas lagi, kalau anak tidak berada di rumah, dia akan menderita, dia akan sengsara. Inilah hal pertama yang kita temukan di sini, bahwa anak yang meninggalkan rumah atau meninggalkan bapa, dia melarat sehingga ia membutuhkan belas kasihan. Kenapa membutuhkan belas kasihan? Karena dia sudah mengambil apa yang menjadi haknya. Tapi akan kita lihat bagaimana Bapa nanti memperlakukan dia. Nah, sekarang yang kita lihat di bagian yang kedua setelah anak itu sadar akan kemelaratannya. Yang kedua, kembali ke rumah atau kembali ke Bapa. Ini sangat penting. Ketika manusia mengalami penderitaan, dia menyadarinya, hal yang terbaik yang harus dia lakukan adalah dia ingat ke rumah, dia ingat kepada Bapa dan kembali kepada Bapa. Jadi bagian yang kedua ini akan mengajar kita, anak yang melarat kembali ke rumah, kembali ke Bapa, mengharapkan atau memohon belas kasihan. Mengharapkan atau memohon belas kasihan. Hal itu tertulis dalam Lukas pasal 15, ayat 17 sampai ayat 20a. Hanya ayat 20 di bagian awal. Karena dia apa? Dia menyadari kemelaratannya. Dia ingat bahwa hidupnya saat itu sudah lebih parah. Lebih buruk daripada hamba-hamba yang bekerja untuk orang tuanya. Dan dia merasa, dia pikir akan lebih baik aku kembali. Kita lihat pasal 15 ayat 17 sampai 20a, ayat 17 dikatakan, lalu ia menyadari keberadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat yang ke-18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ayat 19, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Saudara-saudara, ini menarik.
Seorang anak yang melarat, masih ada harapan bagi dia kalau dia ingat kepada Bapa. Dia mengatakan, di rumah Bapakku banyak upahan, dengan makanan melimpah, aku di sini mati kelaparan, aku akan kembali. Tapi dia mengatakan di sini, dan aku akan berkata kepada Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap surga atau terhadap Allah. Dan aku tidak layak disebut lagi anak Bapa. Itu yang dia akan katakan kalau dia ketemu dengan Bapaknya. Dan bangkitlah ia, pergi kepada Bapaknya. Saudara-saudara, Allah sendiri menghendaki supaya setiap orang yang sedang tersesat, supaya setiap orang yang susah, yang melarat akibat dosa, mereka kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan siapapun, tapi Tuhan tidak menghendaki ada orang yang sengsara, tidak menghendaki ada orang yang binasa. Saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimana pengalaman saudara saat-saat ini, apalagi di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Jangan salahkan dirimu, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan siapapun. Tapi perhatikan, kenapa saya dalam keadaan ini? Dan ingatlah kepada Tuhan, ingatlah kepada Bapa Surgawi. Dalam kitab Yesaya, pasal 55 ayat 6 dan 7. Di situ dikatakan, Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ayat yang ke-7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Perhatikan, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Maka ia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Tentu kita melihat di sini anak yang sadar tadi dengan kesengsaraannya. Dia ingat betapa baiknya, betapa kasihnya ayahnya terhadap dia. Dia menuntut warisannya belum waktunya saja diberikan. Dan itulah yang kita dapatkan dari Bapa Surgawi. Makanya dikatakan di sini, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ini adalah kabar baik. Siapapun saudara yang mendengarkan ini, dimanapun saudara berada, kalau engkau dalam keadaan susah, dalam keadaan seperti terbuang, Bapa menunggumu. Apapun dosamu, apapun kesalahanmu, Dia siap menerima apapun keberadaanmu. Yang penting ada niat. Karena dikatakan di ayat 7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Seperti anak yang hilang tadi. Dia tinggalkan itu semua, dia tinggalkan dosa-dosa, foya-foya yang dia lakukan. Dia tinggalkan itu semua. Dia pulang kepada Bapa. Untuk apa? Untuk mengharapkan belas kasihan. Untuk mengharapkan belas kasihan. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus, kita melihat tadi, bagian yang pertama tadi, meninggalkan Bapa dan rumah, membuat anak membutuhkan belas kasihan. Kenapa? Dia sedang sengsara, dia sedang menderita. Dan yang kedua, kembali ke Bapa, kembali ke rumah karena dia sadar akan kemelaratannya, mengharapkan, mendambakan belas kasihan. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dari setiap orang. Dan apapun keadaan saudara, itu saya katakan tadi, firman Tuhan katakan, dosa apapun yang saudara lakukan, saudara menderita, datanglah kepada Tuhan. Dia tidak akan menolak. Dia akan mengasihani dan dia akan mengampuni dengan limpah. Dan yang terakhir, sebagai inti daripada pembahasan kita, yaitu Bapa yang berbelas kasihan itu. Bagaimana sikapnya? Apa
Apa yang dilakukannya ketika anak itu kembali seperti yang kita baca tadi. Dan kita akan baca kembali nanti di ayat yang ke-20 sampai ayat 24. Disambut oleh Bapa. Ini kabar baiknya, disambut oleh Bapa. Artinya mendapat belas kasihan dan terjadilah pemulihan. Terjadilah pemulihan. Kita melihat ayat pasal 15 dari Lukas, dari Injil Lukas ayat 20 sampai 24. Kembali saya baca seluruh ayat 20 ini. Ayat 20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, perhatikan, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ini respon dari ayahnya. Dari jauh dia sudah lihat. Tetapi dia tidak menunggu sampai anak itu tiba di rumah. Tetapi justru oleh karena belas kasihannya, ayahnya berlari mendapatkan dia, merangkulnya dan mencium dia. Anak yang merasa bersalah dan merasa tidak layak ini berkata apa? Ayat 21 dikatakan, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Apakah bapaknya menjawab? Sama sekali bapaknya tidak memberikan jawaban untuk perkataan anak itu. Apa yang dilakukan oleh ayahnya? Ayat 22, perhatikan saudara-saudara. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Saudara-saudara, bagaimana tindakan Bapa ini sehingga kita mengenal sebagai Bapa yang berbelas kasihan? Ketika anak itu masih jauh, ayahnya sudah lihat dan lalu berlari mendapatkannya, merangkul dan memeluknya. Ketika anak itu meminta supaya dia dijadikan budak saja, ayahnya tidak jawab iya atau tidak. Tetapi dia jawab dengan tindakan yang menunjukkan bahwa ayahnya menyambut dan menerima dia dengan baik. Dengan memerintahkan kepada hamba-hambanya. Dengan mengatakan, bawalah kembali jubah yang terbaik. Bayangkan, orang yang sudah menghabiskan harta, ketika dia kembali, dia disambut, bahkan diberikan jubah yang terbaik. Bukan hanya pakaian biasa. Bahkan disuruh menyembelih lembu tambun untuk merayakan kehadiran daripada anak itu, saudara-saudara. Ayat yang ke-24 dikatakan, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Haleluya. Belas kasihan Bapa itu terhadap anak. Mendapatkan dia. Merangkul, memeluk dia. Kemudian mengadakan jamuan. Memberikan jubah yang terbaik untuk anak itu. Ini gambaran yang dikatakan saudara-saudara. Sehubungan dengan hal ini dalam kitab Nabi Yeskiel, Tuhan berkata kepada orang Israel yang sudah meninggalkan dia. Orang berpikir kalau sudah berdosa pasti Tuhan menghendaki kematiannya. Mungkin ada orang berpikir kalau Bapa itu sudah dikecewakan pasti dia berpikir biarlah mati anaknya itu. Tetapi tidak demikian. Yang kita lihat tadi tidak demikian. Justru Bapa itu merindukannya. Bapa itu menyambut ketika dia datang. Bapa itu memberikan yang terbaik bagi anak itu. Itu dikatakan dalam Yeskiel 18 ayat 23. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah.
Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Ini yang dikatakan oleh Allah. Dan ini berlaku untuk semua. Dia tantang orang. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Bapa yang berbelas kasihan menghendaki, mengingini supaya anaknya hidup. Tidak menghendaki anaknya melarat. Tidak menghendaki anaknya binasa. Demikian juga dengan Allah Bapa di surga. Saudara-saudara, di sini kita belajar bahwa gambaran daripada apa yang diceritakan oleh Yesus tentang anak yang hilang dan kembali ini merupakan gambaran kasih dan belas kasihan Allah kepada manusia yang tersesat, kepada manusia yang sudah meninggalkan Allah, dan kepada manusia yang melarat akibat dosa. Jadi kita semua pun, bukan hanya bapak-bapak saja, ibu-ibu pun, siapapun kita perlu memiliki belas kasihan Bapa. Artinya apa? Seperti apa rupanya Bapa yang berbelas kasihan itu? Yang ditunjukkan dalam bagian yang ketiga sebagai inti ini. Seperti Allah. Dia tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Tapi kepada pertobatannya supaya hidup. Demikian juga dengan Bapa di dunia ini. Bapa yang baik di dunia ini. Bapa secara jasmani tidak menghendaki kesengsaraan anaknya, pasti menghendaki kebahagiaan anaknya. Maka belas kasihan Bapa ini kita harus juga miliki. Oleh ibu-ibu, oleh siapapun perlu. Artinya apa? Kalau ada anakmu, atau saudaramu, atau rekan kerjamu yang melakukan kejahatan, yang mengecewakan. Kalau dia mau kembali kepada Tuhan, kalau dia mau kembali ke jalan yang benar, jangan kau tolak dia. Jangan kau biarkan dia. Berikan dia kesempatan. Bapa yang berbelas kasihan memberikan kesempatan kepada orang berdosa untuk bertobat supaya hidup. Ya, kita semua. Kami juga punya anggota keluarga yang sangat mengecewakan. Tapi apakah kita mengingini kehancurannya? Sama sekali tidak. Kita justru terus berdoa supaya dia bertobat, supaya dia diubahkan oleh Tuhan. Dan kita juga siap kapan dia kembali. Ya, kapan dia kembali. Saudara-saudara, Bapa yang berbelas kasihan. Kita lihat 3 hal dalam bagian ini. Ia tidak menghalangi kebebasan kita untuk memilih. Tetapi dia tidak menginginkan kehancuran kita. Bapa yang berbelas kasihan itu, di ayat 17-20 digambarkan dia merindukan supaya kita kembali kepadanya. Supaya orang berdosa kembali kepadanya, supaya mereka hidup. Dan Bapa yang berbelas kasihan itu adalah Bapa yang menyambut kedatangan setiap kita, setiap orang yang hilang. Doakan mereka. Saudara-saudaramu atau mungkin suamimu yang tidak mau datang kepada Tuhan, doakan karena Allah juga menghendaki dia kembali, dan kalau dia kembali Allah akan menyambut dia. Saudara-saudara. Saya melihat di dalam kitab Yesaya, beberapa waktu lalu saya membaca ketika mereka sengsara, ketika mereka mengalami satu penderitaan yang sangat besar. Di sini dalam kitab Yesaya digambarkan mereka datang kepada Tuhan seperti mengingatkan Tuhan. Tapi di situ sebenarnya mereka menyadari bahwa sebagai anak mereka boleh datang kapan saja kepada Bapa. Seperti yang digambarkan oleh Yesus tadi dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 35. Anak tetap tinggal di rumah sedangkan hamba tidak. Artinya saudara-saudara, sebagai seorang anak, apapun keadaannya, dia boleh datang kepada Bapa. Dan dapat dipastikan dalam keadaan bagaimanapun mengecewakan bagaimanapun, seorang anak datang kepada Bapa, pasti Bapa datang menyambutnya.
bersuka cita menerimanya. Karena apa? Belas kasihan Bapa. Coba kita lihat dalam Yesaya pasal yang ke-63 ayat 15 dan ayat 16 dikatakan, pandanglah dari sorga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Ini doa orang Israel kepada Allah Bapa. Di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu? Janganlah kiranya engkau menahan diri. Ini doa. Lalu ayat 16 dari Yesaya 63. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Saudara yang mendengarkan khotbah ini, kalau engkau merasa dirimu tidak layak lagi datang kepada Tuhan seperti anak bungsu yang terhilang itu baik. Tapi ketahuilah, Bapa sangat merindukanmu. Bapa sangat menghendaki engkau kembali. Karena Dia adalah Bapamu, engkau tidak akan ditolak dalam keadaan apapun. Bahkan Dia akan bersuka cita kalau engkau kembali. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, di sini kita melihat tentang Bapa yang berbelas kasihan. Dan kita semua membutuhkan belas kasihan Bapa. Dan kita tahu satu hal, apapun keadaan kita, kalau kita kembali ke rumah, kita kembali ke Bapa, pasti Dia menerima kita dengan baik. Karena itu kasihilah orang-orang yang sengsara, orang-orang yang melarat. Milikilah belas kasihan Bapa. Siapapun engkau, milikilah belas kasihan Bapa. Apakah itu terhadap anakmu, terhadap saudaramu yang mengecewakan engkau, terhadap rekan kerjamu yang mengecewakan engkau. Kalau dia mau kembali, terima dia. Maka disitulah engkau akan ditemukan sebagai orang yang memiliki belas kasihan, yang digambarkan sebagai Bapa yang berbelas kasihan. Kiranya renungan ini mulai menjadi berkat bagi saudara, mungkin juga menegur saudara, mungkin juga mengingatkan saudara. Tapi ini akan memulihkan hubungan kita dengan orang lain. Dan demikian juga hubungan kita dengan Bapa Surgawi dipulihkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami betapa Engkau baik bagi kami. Engkau berbelas kasihan bagi orang berdosa yang meninggalkan Engkau, yang menyakiti hatimu. Kalau kembali, Engkau akan menerima. Karena Engkau tidak menghendaki siapapun binasa. Tidak menghendaki orang yang berdosa itu binasa. Yang Engkau hendaki adalah pertobatannya. Supaya mereka hidup. Ya Bapa yang baik, kami sangat bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Bukan saja supaya kami selalu menikmati belas kasihan Bapa. Supaya belas kasihan Bapa itu juga ada dalam kehidupan kami terhadap orang-orang yang mengecewakan kami. Yang meninggalkan kami, saudara-saudara kami mungkin, famili atau rekan sekerja, rekan sepelayanan kami. Kami sungguh diajar oleh Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu. Hamba berserahkan seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman ini. Berkatilah mereka yang sulit mengampuni. Berikanlah belas kasihan-Mu Bapa di dalam setiap hati para pendengar. Supaya mereka bisa mengampuni, supaya mereka bisa menerima kembali dengan baik orang yang bersalah kepada mereka. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan hamba-Mu dan juga seluruh yang mendengarkannya. Supaya di dalam kehidupan kami, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah berkat-berkat-Mu tercurah atas kehidupan kami semua. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi-Mu. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui akal itu memelihara kehidupan kami, hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan.
Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin.